Hai, kembali lagi di kelas akuntansi untuk usaha dagang teman-teman semester 2 di akuntansi perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Nah, untuk bagian paling besar atau bagian terbanyak dari materi pembelajaran kita untuk semester 2 ini atau untuk kelas akuntansi usaha dagang ini itu telah kita selesaikan, yaitu tentang bisnis usaha dagang, bagaimana perlakuan akuntansi dan bagaimana semua aktivitas akuntansi yang harus kita bahas di dalamnya itu sudah kita selesaikan proses pembelajarannya. Nah, ini adalah bagian kecilnya tetapi tidak terpisah dari akuntansi usaha dagang, yaitu bagaimana kita menerapkan sistem informasi akuntansi, ya, menerapkan sistem informasi akuntansi yang implementasinya kita lakukan di dalam akuntansi untuk usaha dagang teman-teman sekalian. Jadi materi kita ini yaitu terkait dengan sistem informasi akuntansi implementasi pada usaha dagang. Nah, pada bagian ini nantinya kita akan bisa mencoba, ya, kalian akan diminta untuk mencoba menerapkan akuntansi usaha dagang yang lebih simple, yang lebih tersistem, supaya apa? Supaya kalian sudah mulai membiasakan diri bahwa akuntansi itu ada di dalam pola pikir kalian, ada di dalam pemikiran kalian secara tersistem sehingga kemudian diterapkan ke dalam aktivitas sehari-harinya nantinya dan akan semakin mempermudah kalian di dalam melakukan proses pencatatan, pembukuan dan seterusnya sampai kepada pelaporan akuntansi keuangannya seperti itu, ya, laporan keuangannya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, maka sistem informasi akuntansi ini nantinya akan memperkenalkan kepada kalian penggunaan dari beberapa hal baru di dalam akuntansi yang mungkin selama ini belum kalian kenal. Apakah itu sejak dari akuntansi usaha jasa dan juga pada akuntansi usaha dagang. Nah, teman-teman, pada materi ini kita akan implementasinya itu lebih dekat kepada usaha dagang atau penerapannya kita lakukan di dalam usaha dagang. Walaupun sebenarnya pada akuntansi usaha jasa juga tidak tertutup kemungkinannya hal ini bisa dilakukan. Tetapi dalam konteks ini karena kita kebutuhannya adalah untuk akuntansi usaha dagang, maka kita implementasikanlah sistem informasi akuntansi ini pada usaha dagang. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, maka hal pertama yang akan saya bicarakan di sini untuk kalian itu adalah tentang konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas. Konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Lalu nanti kita akan kenalan dengan barang baru nih, yaitu apa itu subsidiary ledgers. Setelah itu kita akan bicara special journal atau jurnal khusus. Nah, dalam hal ini teman-teman sekalian, kita akan membagi video kita ini kepada beberapa video penjelasan sehingga nanti kalian bisa fokus kepada penjelasan yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan topiknya. Oke, nah, maka kita akan pertama bahas dulu tentang apa itu konsep dasar dari sistem informasi akuntansi, teman-teman sekalian, ya. Apa itu konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Nah, kita bahas yang pertama di sini yaitu konsep dasar sistem informasi akuntansi. Nah, langsung kita akan bahas tentang apa itu sistem akuntansi yang terkomputerisasi versus sistem akuntansi manual. Nah, saya mau jelaskan dulu pertama nih kepada kalian, ya teman-teman. Oke, saya mau jelaskan dulu pertama kepada kalian nih. Oke, nah, ketika kita bicara tentang sistem informasi akuntansi, teman-teman, sistem informasi akuntansi ini ketika kita bicara tentang apakah kita sudah memiliki pemahaman yang utuh atas siklus akuntansi. Jadi, jangan pernah samaratakan ketika dikatakan sistem, lalu kita berpikir bahwa itu komputer. No. Sistem itu adalah proses kerja yang utuh. Ya, itulah kenapa kita sebut selalu di dalam pembahasan kita itu siklus akuntansi penuh. Seorang anak akuntansi itu sudah harus paham sistem akuntansi itu sendiri, yaitu siklus akuntansi itu sendiri. Maka sistem informasi akuntansi itu adalah proses ketika kita mengolah semua informasi yang ada di dalam akuntansi, menyajikannya menjadi laporan keuangan. Jadi jangan pernah langsung melompat berpikir bahwa ketika itu bicara sistem,
itu dekatnya kepada komputer. No. Sistem itu adalah cara kerja yang utuh yang ada di dalam pemahaman kita. Itulah sistem. Maka semua anak akuntansi semuanya dilatih, diajarkan untuk bisa berpikir tersistem. Berpikir cara kerja siklus akuntansi yang penuh. Begitu teman-teman sekalian. Oke? Nah, mudah-mudahan lebih paham nih sekarang. Nah, maka cara kerja sistem akuntansi siklus yang penuh tersebut itu bisa dikerjakan dengan dua hal, ya, dengan dua cara, yaitu dengan cara yang terkomputerisasi, nih, ya, yang terkomputerisasi, dan atau juga dengan cara yang manual. Selama ini kita sudah melakukannya dengan cara yang manual, teman-teman sekalian ini, ya. Selama ini kita sudah menjalankannya dengan cara yang manual. Nah, berikutnya kita mau coba, ya. Jadi selama ini kita kan sudah manual ini nih, ya. Kita sudah melakukannya itu dengan cara yang manual yang ini. Sorry sebentar. Oke, ini yang manual ini. Nah, kita selama ini sudah melakukannya dengan cara yang manual ini. Oke. Nah, maka sekarang berikutnya kita mau coba bagaimana melakukannya secara komputerisasi. Tetapi nanti saya mengajarkan dulu yang manual dulu ya. Ya, penerapannya itu ke dalam laporan atau akuntansi usaha dagang seperti itu. Berikutnya yang terkomputerisasi. Nih, bagaimana caranya terkomputerisasi. Oke. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, ya. Nah, maka dari itu, oke, kita kemudian bicara kenapa kita berpikir tersistem dan berpikir akuntansi itu harusnya disajikan secara pelaporan keuangan, ya, secara terkomputerisasi maksud saya. Nah, ini bicara cost effectiveness. Kalau kita mentransformasi akuntansi kepada sistem yang terkomputerisasi, maka kita bicara cost effectiveness. Kita nggak perlu beli buku yang begitu banyak, bertumpuk-tumpuk, sehingga akhirnya toh tidak digunakan, sehingga sistem akuntansi itu lebih efektif penggunaannya, ya, dan tidak akan mengambil cost yang begitu banyak, ya. Karena apa? Karena dia sudah bisa digunakan berulang-ulang pada suatu alat yang sama, ya. Kemudian penggunaan sistem itu tujuannya adalah untuk luaran yang lebih bermanfaat, ya, lebih cepat menghitungnya, lebih cepat menghasilkan datanya, lebih akurat, ya, plus fleksibilitasnya. Sistem akuntansi itu harus mengakomodasi sesuatu yang sifatnya usernya itu suka hati mau melakukan apapun, apakah mau merubah sesuatu hal atau mau melakukan perombakan yang signifikan, seperti itu teman-teman sekalian, ya. Nah, maka dari itulah yang kita sebut sebagai sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi di sini, ya. Nah, mudah-mudahan ini semakin bisa memahamkan kalian tentang pentingnya sistem informasi akuntansi, ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa saya mau menjelaskan ini kepada kalian agar kalian paham bahwa dunia akuntansi itu dunia yang sangat rapid atau cepat sekali perubahannya, ya, rapid changing. Nah, maka kalau dikatakan bahwa akuntan tidak diperlukan lagi, itu adalah akuntan yang kerjaannya hanya tahu membuat atau menyusun laporan keuangan secara manual atau menginput data akuntansi ke dalam komputer. Nah, akuntan yang baik, maka kalian ini kan selesai nih. Kalau bicara menyusun siklus akuntansi penuh itu ya selesai di 1 tahun ini. Maka akuntan yang baik, apalagi levelnya sarjana, itu adalah akuntan yang berpikiran bagaimana menggunakan informasi akuntansi, ya, karena kan ini bahasa dari bisnis, ya, informasi akuntansi untuk keputusan-keputusan bisnis, untuk langkah-langkah bisnis yang lebih besar lagi. Nah, maka ini di akuntansi usaha dagang ini kalian diajarkan penutupnya, yaitu bagaimana kalian paham tentang sistem informasi akuntansi, ya, agar kemudian sistem informasi akuntansi ini menjadi bekal bagi kalian untuk berpikir tersistem, ya, di dalam akuntansi, apakah itu nanti secara manual ataukah juga secara komputer. Nah,
Konsep dasar akuntansi ini, sistem informasi akuntansi mudah-mudahan bisa kalian pahami. Pentingnya, tujuannya adalah untuk semakin efektif penggunaan biaya yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan, semakin berguna informasi yang dihasilkan, dan semakin fleksibel bagaimana mengelola informasi atau data yang ada di dalam pelaporan atau proses penyusunan akuntansi tersebut. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan kita akan ketemu di materi yang berikutnya, yaitu tentang subsidiary ledgers. Thank you.